Berarti satu kesempatan buat Ibu Jen, karena berapa minggu Ibu Jen tidak bersama kami. Tidak bersama. Silakan Ibu Jen, satu kesempatan. Ya. Shalom semua. Waduh, ditodong nih. Tapi puji Tuhan, saya rasakan penyertaan Tuhan. Saya memang tidak ikut beberapa ini karena orang tua saya datang ya dari Amerika, datang mengunjungi tidak lama. Itu ibu saya sudah umur 90 tahun. Ya, saya sebenarnya was-was gitu, Mami apa kuat gitu ya. Tapi itulah, ayah kita berdoalah kalau memang Tuhan izinkan Mami bisa sampai sini ya, kita bilang gitu kan, karena ya saya mau ketemu sama kamu gitu ya. Tapi inilah kasih Tuhan ya. Saya juga berdoa selama perjalanan Mami sampai ke Jerman ini, puji Tuhan semua. Mami bagaimana di perjalanan sehat, puji Tuhan sehat-sehat. Tapi ada satu, jadi kita sudah booking Mami, kita nggak bisa naik kereta karena Mami jalannya masih pelan kan. Kalau naik kereta di sini tahu sendiri ya, Pak Yohanes, Bu Gita. Harus jumping, lari cepat, kejar lagi di Gleis berapa keretanya, Umsteigen namanya Umsteigen, tuker kereta. Itu Mami saya nggak mau bawa Mami ke situ, saya bilang gitu kan. Jadi kita pakai mobil, tunggu suami minta ini libur 1 minggu. Akhirnya kita semua sudah booking hotel sampai di Hamburg dan Berlin terakhir karena kita mau reunian, dia mau ketemu dengan keponakan-keponakannya di Belanda. Banyak kita saudara-saudara di Belanda. Sudah ketemu mereka reunian, pas hari terakhir kita sudah mau di Belanda, kita mau pergi ke Hamburg, tiba-tiba ada satu masalah, Mami jatuh. Jadi tidak sadarkan diri, ya. Uh, terus di situ saya rasakan Tuhan itu memang luar biasa. Jadi kata Mami bilang, Mami kenapa gitu loh? Itu darahnya 77 per 51 apa 61 saya lupa gitu. Itu rendah sekali gitu ya. Nah, mukanya sudah pucat gitu kan. Waktu Mami, tapi dia keluar waktu keluar dari Mami, ayo Mami kalau mau kencing kencing dulu karena kita perjalanan jauh akan ke Hamburg gitu kan. Udah, oh ya, Mami ke kamar mandi. Begitu dia keluar kamar mandi dia jatuh. Pulang semua kaget, semua yang di rumah situ kaget. Untung yang keponakannya itu nurse, suster juga ya di Belanda. Dia langsung telepon hubungin dokter gitu. Gimana kita karena waktu itu hari Minggu jatuhnya, jadi kita komunikasi hanya lewat telepon di sini gitu ya. Ya benar kan ya Bu Gita ya. Kita nggak bisa datang langsung ICU kayak di Indonesia langsung nggak bisa. Jadi kita harus telepon, udah putar nomor ini, putar nomor, aduh, udah itu. Tapi di situ ya, sepertinya katanya mereka itu Mami seperti kayak mau kesurupan katanya, karena udah kayak tekancing begini matanya ke atas, karena memang kita habis dari kuburan, menengok kuburan kakaknya. Kita bilang kita orang percaya tidak jangan ngomong-ngomong dengan kuburan. Saya sudah bilang, siapa yang mau ngomong? Tapi kan orang Belanda ya, orang Belanda bilang, ayo tante, you have to talk katanya. Hah? No, we not talk, we pray. We pray to God, we just thank you to God because we can coming and then we pray because this is because God love we can meet each other. Saya bilang begitu kan. No, kita nggak bicara dengan kuburan. Ya, we not talk with they are dead and they are already in heaven. Dia bilang, who you gonna talk with this? Saya gitu. Jadi saya terangin. Jadi kesaksian ya. Kamu mau bicara dengan batu with this stone? Saya bilang begitu. Jadi ini sepupu-sepupu pada bengong aja ngeliatin kita ya. Jadi kita ini bertiga sama Mami sama kakak saya datang. Jadi kita harus jadi kesaksian ya. Jadi mereka harus percaya. We not talk with this. Saya bilang begitu kan. Just only stone. We talk with God. Okay, we pray. We pray is your mom and your dad is in heaven. Kita bilang langsung. Oke, langsung dia. Tapi ya biar Mami doanya juga begitu. Ayo Mami kita berdoa bukan dengan batu, kita kepada Tuhan. Akhirnya dia bilang, Mami kenapa? Itu dia kayak kata kancing. Wah ini udah mau kesana. Oh enggak, dalam namanya langsung saya gini. Mami saya panggil. Dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh orang mati keluar dalam nama Yesus. Saat waktu saya tengking, yang mukanya putih kayak tembok langsung merah, saudara. Ini saya percaya gitu, luar biasanya Tuhan, kita orang-orang, anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Amin. Jadi kita diperhadapkan sama mereka kan ngelihat gitu kan. Jadi mereka ngelihat gitu nih keponakan-keponakan memang. Langsung saya tengking, saya berdoa gitu. Tuhan segala ada roh-roh asing di dalam rumah ini saya tengking keluar dalam nama Yesus. Jadi saya peperangan saudara dan dilihat dengan orang-orang Belanda yang hello what is that katanya dia bilang gitu, hello what is that.
Gitu kan mereka kan. No, I have to be a witness here because I have God gitu kan. Akhirnya keluar dari mereka begitu mami sudah dibawa ke tempat tidur, kita cancel ya, duit hotel hilang ya di Hamburg sama di Berlin, is okay gitu kan. Kita puji Tuhan mami sehat kembali gitu kan. Jadi di situ jadi kesaksian saudara. Jadi keponakannya ini langsung dia bilang, ya saya punya sakit ini, saya punya begini, tapi ya memang nih saya ada buku pray katanya gini. Sejauh kamu minta sama Tuhan, that is good, saya bilang gitu. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan, tidak ada. Nabi-nabi lain tidak ada yang dapat menyembuhkan, saya bilang. If you believe God, saya bilang, kamu menjadi anak-anak Tuhan, saya bilang. Dan kamu pasti dipelihara. Dan jika kamu mati pun, kamu sudah berada dengan Yesus. Jadi, kita percaya ini rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan untuk kita menjadi saksi di tengah keluarganya Mami yang belum istilah masih main-main gitu loh. Karena ingat waktu itu tante saya bilang, aduh, Mami saya namanya Clara, tante saya namanya Tante Min. Aduh Clara, kamu enak ya, anak-anak kamu itu kamu bawa masih kecil sudah masuk gereja mengenal Tuhan. Aduh anak-anak saya ini udah besar-besar, mereka udah berkeluarga. Susah sekali saya mau bawa kepada Tuhan, bla 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 gitu. Jadi saya ingat itu tante saya ngomong begitu ya. Tapi dengan cara ini kita terbuka. Maksudnya jadi dia mulai hubungin kita. Bagaimana Jen, bagaimana Shirley, bagaimana Tante Clara, alles good, alles okay, semua ini Tuhan yang sembuhkan, saya bilang. Jadi itu kesaksian. Saya bilang, Mami kita nggak usah ke Hamburg, kita nggak usah ke Berlin, kita pulang aja yuk ke rumah. Di Jerman juga bagus-bagus kok, gitu kan. Ya tapi puji Tuhan, sampai Mami kembali semuanya sehat. Sampai saya telepon, bagaimana Mami? Sehat. Waktu datang kan bengkak, tapi kakinya nggak bengkak loh, begini-begini ya. Dapat puji Tuhan lah, kita berdoa, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Itu saja Bu, itulah kesaksian saya. Penyertaan Tuhan di dalam berliburan. Berkat bagi banyak orang ya, Jen. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami mengucapkan syukur kalau kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu. Kami berikan hati kami sebagai bejana untuk Engkau penuhi dengan firman. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami walaupun terpisah waktu, terpisah tempat, tapi kami berada dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa adi kudrati. Kiranya kesempatan hari ini Kau memenuhi kami Tuhan, dengan pengurapan yang daripada-Mu, dengan firman-Mu yang dahsyat, sehingga kami boleh bertemu pribadi dengan pribadi bersamaan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang kami percaya, kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan salam berjumpa kembali dalam kesempatan persekutuan doa dari Jerman, dari Indonesia, dan dari manapun Bapak Ibu dapat mengikuti siaran persekutuan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yohanes, Ibu Gita, dan Bapak Gembala Pak Nengah Yusa yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Hari ini tidak kebetulan di mana kita mendengar kesaksian dari Ibu Jane bahwa beliau diberi Tuhan situasi yang menyebabkan beliau dapat menjadi terang di sekitarnya. Dengan kuasa hadirat Tuhan, dengan kuasa pengurapan yang daripada Tuhan, beliau dapat menyingkirkan segala halangan-halangan, kuasa kegelapan, dan hal-hal yang mungkin diakibatkan oleh pekerjaan roh jahat yang benar-benar nyata secara spiritual, Bapak Ibu. Kita hari-hari ini sangat penting memahami bahwa apa yang terjadi secara spiritual berdampak bagi
apa yang terjadi secara fisik. Beberapa waktu yang lalu, saya telah membagi sebuah perenungan firman Tuhan tentang seorang janda yang kehilangan suaminya dan kemudian mendapatkan halangan yang besar, yaitu mendapatkan hutang yang sangat besar. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang harus benar-benar kita mengerti dalam konteks tentang kisah di mana seorang janda yang diberikan suatu mujizat adikodrati, di mana minyak yang dia miliki tidak berhenti mengalir, memenuhi semua bejana yang telah dipersiapkan. Kesempatan kali ini kita akan benar-benar merenungkan ciri-ciri dari seseorang yang dipakai Tuhan untuk menggerakkan urapan. Nah, apa itu urapan? Nah, apa itu minyak? Kita tahu bahwa kita semua sebagai orang-orang yang kebanyakan dari kita orang-orang karismatik atau kekristenan yang dinamis, yang mengerti bahwa kita selalu perlu akan kuasa Tuhan. Kita sangat mengerti bahwa kita bukan apa-apa, kita hanya bejana tanah liat, kita memerlukan urapan. Nah, apakah itu urapan? Urapan itu adalah minyak. Minyak itu adalah oil. Dan kita mengerti, dan saya ingin Bapak Ibu melihat bahwa Kristus dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Mesiah, yang artinya yang diurapi, yang diminyaki. Jadi ketika kita bergerak menggerakkan pengurapan, yaitu bukan bahwa kita punya tenaga dalam atau kita punya kesaktian untuk mengusir roh jahat, membuat mujizat. Tidak. Kita memiliki sebuah otoritas atau memiliki sebuah bagian di mana kita dapat menggerakkan Kristus, menggerakkan yang diurapi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bahwa kita akan melihat ciri-ciri seseorang yang dapat menggerakkan hati Kristus. Ciri-ciri seseorang yang dapat menggerakkan kuasa Kristus. Ciri-ciri orang yang dapat mengalir dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki potensi menjadi seorang penggerak. Iya, kita dapat memiliki potensi menjadi motivator kepada siapapun orang yang berjumpa dengan kita. Melalui kesaksian Bu Jenny menjadi sebuah motivator. Saya begitu paham bahwa orang-orang yang ada di negeri Eropa sangat jauh, boleh dikatakan walaupun itu tempat kegerakan kekristenan sampai menuju Indonesia, tetapi hari-hari ini bahwa kekristenan mereka mungkin perlu kita dukung di dalam doa. Mereka lagi struggle, berjuang, berdoa untuk mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, disinilah kita dapat melihat sebuah contoh yang luar biasa yang tidak kebetulan dapat kita dengar hari ini, di mana Bu Jenny memiliki potensi, dan Bu Jenny memberikan hati, memberikan diri untuk berada dalam potensi itu, menjadi seorang penggerak, sehingga jiwa-jiwa boleh diingatkan kembali bahwa mereka memerlukan kuasa. Ada suatu pribadi, ada seorang pribadi yang benar-benar nyata, bukan cuman dipikir, bukan cuman imajiner, tetapi benar-benar memiliki kuasa yang dapat melakukan
segala sesuatu yang orang-orang tidak mampu. Di dalam Yakobus 3 ayat yang kelima, demikianlah juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Demikianlah kami akan berdoa, supaya kebangkitan, kebangunan rohani juga terjadi kemanapun kita semua pergi. Dan itu diawali dengan ketika kita menangkap potensi diri kita, bahwa ternyata Tuhan memberikan suatu potensi kepada kita. Kita adalah wadah-wadah di mana pengurapan itu mengalir melalui mulut dan lidah kita. Hari ini kita akan mendasari kisah seorang yang menggerakkan urapan pertama-tama dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian kita akan melihat ciri-ciri seseorang yang juga menggerakkan urapan dalam Perjanjian Baru. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama kembali ingin saya angkat di sini. Di situ tertulis bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu tidak ingin mewarisi suatu kesulitan, dan setiap kita juga berusaha untuk mewarisi kepada anak-anak kita sesuatu yang tidak sulit, bahkan sesuatu yang dapat memberkati kehidupan mereka. Tetapi apa daya, ada seorang istri dari para nabi, dan dia berseru mencari Nabi Elisa dan mengadukan permasalahan hidupnya. Kemarin kita telah melihat bahwa Elisa adalah seorang nabi Allah yang menggantikan Nabi Elia. Nah, ini ada 2 periode, ada 2 waktu, Elia dan Elisa. Nanti kita akan melihat ternyata keluarga ini juga pernah bertemu kepada Nabi Elia dengan permasalahan yang sama. Tetapi pada kali pertemuan dengan Nabi Elia, dia tidak mendapatkan sebuah jalan atau solusi untuk memecahkan masalahnya. Tetapi ketika istri ini berjumpa dengan Elisa, dia mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam kehidupannya. Istri ini datang kepada Elisa. Elisa itu adalah Elyasa. Kata Yasa adalah akar daripada kata Yehosua. Dan kita tahu bahwa Yehosua adalah dalam bahasa Yunani adalah Yesus. Jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang janda yang mengalami kesulitan, tapi di tengah-tengah kesulitan hidupnya, dia mencari keselamatan kepada Allah, kepada Tuhan. Dia berseru, membawa masalahnya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ciri pertama yang dapat kita tulis, kita ingat hari ini, ciri yang pertama adalah di dalam segala kesulitan yang dihadapi, seseorang tetap mencari Allah yang adalah keselamatan. Hati yang benar-benar percaya, hati yang mau mencari keselamatan hanya kepada Allah. Ini adalah modal penggerak pertama daripada urapan. Ibu Jenny benar-benar memberikan kepada kita sebuah praktek yang nyata. Dalam kesulitannya dia menyerukan nama Yesus.
Dalam kesulitannya dia benar-benar mencari Allah yang adalah keselamatan, nama di atas segala nama, yang memiliki sebuah kuasa yang tidak ada nama yang lain di muka bumi kecuali nama Yesus yang dianugerahkan kuasa yang begitu besar. Jadi kita lihat bahwa janda hamba Tuhan ini, dia mengadukan mencari keselamatan kepada Elisa. Berbeda dengan suaminya. Dan kita tahu bahwa di dalam Targum Yonatan bagian ayat ini, dan juga dalam catatan sejarah Yosefus, Flavius Yosefus, dalam bukunya Antiochus of Jewis, buku yang ke-9, chapter yang ke-4, bagian yang kedua, dikatakan bahwa ternyata janda yang ada dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama adalah istri daripada Obadja. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini terlihat bahwa Obadja ternyata memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai kepala istana kerajaan Ahab, kerajaan Israel. Dan seseorang yang memiliki kedudukan kepala istana bukanlah seseorang yang biasa-biasa. Dia memiliki otoritas yang tinggi. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa suami daripada si janda ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Seharusnya orang yang takut akan Tuhan ini mendapatkan pertolongan Tuhan ketika kesulitan. Seharusnya orang yang takut akan Tuhan ketika menghadapi kesulitan, tantangan-tantangan dalam pelayanan, mereka mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi Nats ini mengatakan bahwa dialah yang mengurus makanan dan minuman seluruh hamba-hamba Tuhan yang disembunyikan di gua-gua. Bapak Ibu, masa itu masa yang sulit yang mereka hadapi sebagai hamba Tuhan. Mereka dikejar-kejar oleh tentara yang diperintahkan Ahab, karena Ahab adalah suami. Di sini ada sebuah perbandingan yang keren. Ahab adalah seorang raja yang memiliki istri Isabel yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Obadja, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan memiliki istri yang juga takut akan Tuhan. Itu artinya benar sekali bunyi firman Tuhan bahwa terang dan gelap tidak dapat dipisahkan. Keluarga sebaiknya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Suami istri itu sebaiknya orang-orang yang takut akan Tuhan. Apabila suaminya takut akan Tuhan, tapi istrinya tidak takut akan Tuhan, atau demikian pula sebaliknya, hal itu akan mengakibatkan sesuatu yang benar-benar peperangan tingkat tinggi, bahkan seringkali Tuhan kita yang dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah Obadja dengan hati yang takut akan Tuhan berupaya memberikan pertolongan kepada nabi-nabi Tuhan yang hendak dibunuh oleh Isabel, perintah daripada Isabel. Tetapi kemudian permasalahan pindah kepada Obadja. Obadja melihat kalau nabi-nabi itu ditangkap oleh pasukan Isabel, mereka akan dibunuh. Tetapi ketika Obadja menyembunyikan nabi-nabi itu di gua-gua, mereka pasti mati juga karena tidak ada yang memberi makan. Tetapi kita melihat
Obadya yang mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi Obadya sendirilah yang turun tangan memberikan pertolongan atas kesulitan yang dia hadapi. Di sini kita melihat bahwa kalau manusia turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Betul ya Bapak Ibu? Kita melihat dengan jelas, kalau manusia turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Tapi kita dapat melihat bahwa istrinya, dia mengangkat tangan ke Tuhan. Maka Tuhan menurunkan tangannya menolong permasalahan yang ada di dalam keluarga itu. Nah, inilah yang terjadi ketika Obadya selama beberapa tahun memelihara hamba-hamba Tuhan di dalam gua-gua yang gelap, dan itu banyak sekali mereka perlu makan. Hamba-hamba Tuhan ternyata makanannya banyak, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan ternyata makanannya itu nggak sedikit, dan itu benar-benar membutuhkan pengelolaan keuangan yang banyak. Sehingga Obadya mengambil pikir atau mengolah keuangan negara untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan itu. Dan ketika Obadya mati atau meninggal, perputaran ekonomi itu menyebabkan hutang kepada istri dan anaknya, sehingga kerajaan atau Raja Ahab dalam hal itu harus menagih hutang kepada istrinya. Nah, itulah kesulitan yang dihadapi. Kita melihat bahwa dalam kesulitan, Obadya mencari keselamatan dengan usahanya sendiri, sedangkan istrinya yang takut akan Tuhan mencari keselamatan kepada Tuhan. Nah, ini perbedaan orang yang masih takut akan Tuhan. Jadi walaupun keluarga itu adalah orang-orang yang takut Tuhan, tentu masih ada orang-orang yang mengandalkan usahanya sendiri dalam mencari keselamatan, mencari solusi dalam masalah-masalah mereka. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Obadya mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Kemudian kita dapat melihat meneruskan pembacaan firman dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 7 sampai dengan 14. Sedang Obadya di tengah jalan pada tahun yang ketiga masa paceklik itu, dia sedang disuruh oleh Ahab untuk mencari sumber air. Tetapi ketika dia sedang berada di tengah jalan mencari sumber air, dia bertemu dengan Elia. Perhatikan dengan detail apa yang terjadi, sehingga Bapak Ibu tahu siapa Obadya dan bagaimana Allah bertindak dengan Obadya. Setelah Obadya mengenali bahwa itu adalah Elia, ia sujud, tetapi dia bertanya kepada Elia, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakanlah kepada tuanmu Elia, ada." Kemudian Obadya menjawab, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tidakkah diberitahukan kepada Tuhan apa yang telah dilakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku
menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dapat melihat di mana Obadya ketika bertemu dengan Elia, justru Obadya ini beradu argumentasi dengan Elia. Nah, siapakah Elia? Elia adalah Eliyahu. Elia itu namanya adalah Eliyahu. Yahu itu Yehowa atau nama Allah, di mana arti Eliyahu itu adalah Allah itu ada. Allah Elohim itu ada. Nah, ketika Allah ada di depan Obadya, justru Obadya ini beradu argumentasi, menyatakan jasa-jasanya bahwa dia sudah melakukan ini itu di hadapan Tuhan. Dia menceritakan prestasi-prestasi yang telah dia kerjakan di hadapan Tuhan. Dia tidak membongkar kepada Tuhan, Tuhan ini loh ada hamba-hamba Tuhan yang gak bisa makan. Terus untuk memberi makan pun aku harus berputar uang, utang kerajaan sana sini untuk memberi mereka makan. Obadya tidak melakukannya. Obadya hanya show up kepada Elia bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Memang Obadya melakukan yang terbaik. Di situ kita melihat bahwa Obadya benar-benar bergantung kepada pengertiannya dia sendiri. Dan ketika Elia menyuruh memberikan firman, katakanlah tentu seorang nabi berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang menggerakkan dia. Ketika Elia memberikan petunjuk supaya Obadya menemui Ahab, Obadya melakukan segala perbantahan, kekhawatiran hidupnya, teologinya itu keluar semua. Itu yang terjadi kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan mengapa Obadya bertemu Elia tidak mendapat pertolongan atas masalahnya? Ya karena Obadya itu tidak minta pertolongan atas masalah yang ada. Dia cuma ketakutan nyawanya hilang gara-gara mau digorok leher sama Ahab. Dia tidak percaya pada Tuhan dengan 100% walaupun dia takut akan Tuhan. Bahkan dia ngomong sama Elia, loh nanti jangan-jangan kamu bohong sama aku. Nanti kalau aku ngomong sama Ahab, kamu diambil Tuhan dan ditaruh kemana. Jadi benar-benar Obadya itu tidak mempercayai Tuhan. Dalam konteks ini dia itu tetap Tuhan itu dikotakkan dalam doktrin, dalam pola. Kalau Tuhan itu nggak begini, berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukan ini itu, berarti bukan Tuhan. Kenapa Obadya tidak mendapatkan pertolongan? Karena dia mendikte Tuhan. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia sebenarnya ingin cuman beradu argumentasi dengan Tuhan. Apa saja yang harus dilakukan Tuhan. Dan apa saja yang harus dia dapat karena prestasi yang dia kerjakan kepada Tuhan. Obadya tidak mengutarakan problem keuangan yang utama kepada Eliyahu. Tuhan ada. Tetapi istri Obadya, ketika kesulitan itu datang, dia tidak berpikir, dia tidak menggunakan kemampuan dia. Ini istri seorang pengurus istana. Kan Obadya itu kan dia punya pekerjaan, punya jabatan adalah kepala istana, pengurus rumah kepala istana. Tentu bukan orang yang kalangan rakyat jelata. Tentu istrinya juga bukan orang
biasa-biasa, tapi memiliki kedudukan, memiliki koneksi, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi istri Obadya justru pergi kepada Elisha, Allah yang adalah keselamatan, dan mengutarakan dengan hatinya. Istrinya adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dengan hati yang rendah hati, dia datang kepada Tuhan. Jadi ciri yang kedua, orang yang menggerakkan urapan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya adalah mereka-mereka yang rendah hati untuk mengetahui, untuk mengakui, untuk bercerita bahwa dia tidak mampu. Dalam kesulitan, kadang orang berusaha. Oh, itu baik, itu benar. Tetapi tetap diperlukan kerendahan hati untuk mengetahui, untuk mengakui, untuk menyampaikan bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang terbatas. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, ini istri ini menangislah dia di hadapan Elisa. Tolong. Jadi sementara Obadya di hadapan Elia, dia tidak minta tolong, tapi dia beradu argumentasi apa saja yang sudah dia kerjakan untuk Tuhan. Ciri yang kedua adalah orang yang menggerakkan urapan, dia rendah hati. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 3 sampai yang ke-6, kita dapat melihat di mana Elisa ketika janda itu datang kepadanya, kemudian dengan firman yang dia dapatkan dari Tuhan, dia mengatakan, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetangganya si istri hamba Tuhan ini tentu adalah istri-istri hamba-hamba Tuhan yang lain, yang telah diselamatkan hidupnya oleh Obadya. Mereka memberikan kepada wanita ini, istri hamba Tuhan tersebut, istri sang pengurus istana raja, dikatakan di situ Elisa meminta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa istri Obadya dalam ayat 5 dan ke-6, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kita melihat istri daripada Obadya tidak beradu argumentasi apapun kepada Elisa. Dia tidak berpikir, lah minyak cuma satu, kok disuruh ambil banyak bejana? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar minyak ini dituang jadi banyak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istri daripada Obadya melakukan tepat seperti yang diperintahkan Elisa. Hatinya percaya, dia tidak beradu argumentasi apapun. Dikatakan di situ, tutuplah pintu. Jadi ini sebuah rahasia. Ini kunci utama untuk kita dapat menikmati pertolongan daripada kuasa urapan adalah persekutuan pribadi kita dengan minyak atau dengan yang diurapi itu sendiri. Ketika kita menutup pintu, tutuplah pintu, itu artinya
kita masuk dalam kesulitan, kita masuk ke dalam ruang doa, kita menutup pintu, kita mencari Dia yang diurapi. Pertolongan itu tidak datang dari manusia. Pertolongan itu datang dari tempat tinggi. Ketika berseru-seru, dari tempat tinggilah mengalir urapan itu. Dari tempat tinggi yang berada di tempat tersembunyi. Pertolongan datang dari tempat tinggi yang berada di tempat yang tersembunyi. Pertolongan itu tidak berteriak-teriak di pinggir jalan. Pertolongan itu tidak karena kita show up bahwa kita mampu melakukannya, bahwa kita adalah punya karunia menengking setan. Enggak. Hai, pertolongan itu datang ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa dengan percaya tanpa berbantah-bantah satu kata pun dengan Tuhan. Ketika engkau percaya, melakukan tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ini istrinya nggak beradu argumentasi di situ. Dia melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ciri yang ketiga, orang yang menggerakkan urapan adalah di dalam kesulitannya, dia percaya dengan segenap hati di tempat yang tersembunyi. Orang yang menggerakkan urapan adalah orang yang di dalam kesulitan. Dia mencari urapan itu di tempat tersembunyi dan dia percaya dengan segenap hati. Nggak ada berbantah-bantah. Yang keempat, ciri yang dapat kita lihat adalah di dalam kesulitan itu, di dalam permasalahan yang ada, dia melakukan segala sesuatu tepat seperti petunjuk firman yang disampaikan dalam kehidupannya dia. Ketika kita bersekutu dalam tempat tersembunyi, kita mendapatkan petunjuk, tapi seringkali kadang kalau kita diberi petunjuk, kita masih beradu argumentasi. Tetapi di sini, seorang wanita janda itu, dia tidak melakukan perdebatan teologis atau perdebatan ilmiah. Walaupun minyak itu hanya 1 botol. Dia dengan tepat melakukan seperti petunjuk yang diberikan. Nah, kata petunjuk adalah Torah. Torah itu petunjuk, tuntunan hidup. Dan firman Tuhan adalah petunjuk tuntunan hidup. Mari kita belajar lagi. Kisah ini sebenarnya terulang dalam perjanjian baru. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada ciri seorang penggerak urapan yang sebenarnya terulang dalam perjanjian baru, dan itu dapat dibaca dari kacamata Ibrani atau korelasi-korelasi dalam lambang dan simbol Ibrani. Kita melihat, saya mengingatkan Bapak Ibu sebuah peristiwa di mana Lazarus yang sakit sampai meninggal dibangkitkan. Lazarus adalah adik daripada Maria. Maria memiliki 2 adik, yaitu Marta dan Lazarus. Kita mau melihat apa yang terjadi antara Maria, Marta, 2 orang perempuan dari kota Betania. Betania itu letaknya adalah di atas Bukit Zaitun. Jadi ada Bukit Zaitun, beberapa meter itu Betania. Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel tentu ingat bahwa Betania itu tak jauh dari Bukit Zaitun. Bapak Ibu bisa ajak saya kapan-kapan ke sana bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam Yohanes yang ke-11 ada Marta dan Maria. Ada Maria dan Marta. Loh Pak, apa hubungannya? Apa koneksinya? Ini kan kisah tentang kebangkitan Lazarus. Bukan kisah daripada janda yang mendapatkan mujizat yang melimpah-limpah ketika minyak itu
dibutuhkan untuk membayar hutang. Baik Bapak Ibu, saya akan bantu Bapak Ibu untuk melihat koneksivitas atas kedua kisah ini. Dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Nats ini menceritakan bahwa Maria dan Marta ternyata juga memiliki permasalahan yang sama, yaitu saudara atau seseorang yang berharga dalam hidup mereka yang lebih muda terancam nyawanya. Nah, si janda daripada Obadja mengalami hal sama. Anaknya terancam nyawanya, terancam hidupnya untuk diambil oleh penagih hutang. Maria dan Marta juga mencari Yesus, mencari pertolongan, mencari keselamatan, mencari kesembuhan untuk menjawab pergumulan hidupnya. Tetapi lihat apa yang terjadi atas dua orang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Obadja tadi kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga, dia adalah kepala istana, yang artinya kepala rumah tangga raja, kepala rumah raja. Nah, kata Marta, kebetulan di tengah-tengah kita ada Ibu Marta dari Batu, begitu ya. Nama Marta ini diartikan dalam bahasa Ibrani adalah nyonya rumah, pemimpin rumah. Nah, sebagai seorang nyonya, jadi Bapak Ibu, kita ke depan akan memanggil Ibu Marta dengan kata nyonya, ya, karena dia adalah nyonya. Ini bahasa Yunaninya juga begitu, nyonya. Nah, si nyonya ini, ternyata Marta itu juga adalah nyonya rumah, pemimpin rumah. Nah, ini terkait dengan Obadja yang adalah juga kepala rumah raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang memimpin rumah, seorang nyonya rumah, misal kita kapan-kapan pergi ke rumah nyonya rumah di Batu. Nah, ini kan tuan rumah di Batu kan Ibu Marta ya, kebetulan. Nah, kalau kita bersama-sama pergi ke Batu, apa yang dilakukan oleh nyonya rumah? Dia tentu akan sibuk masak-masak pie, apel pie, apa ya? Kan di Batu kan ada apel-apel gitu. Ya, pasti Ibu Marta ini sibuk beli sate kelinci. Iya, Bu Marta apa? Ada cake apel. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang nyonya rumah adalah orang yang selalu bekerja memikirkan bagaimana rumah itu bersih, rumah makanan selalu ada, tagihan listrik selalu dibayar, segala sesuatu di situ tertata dengan rapi. Ketika Yesus ada, dikatakan dalam kisah bahwa Marta selalu sibuk bikin kopi, sibuk bikin teh, sibuk bikin kolak, sibuk bikin apa, sedangkan Yesus mengajar. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kepala rumah ini selalu sibuk urusan rumah. Sama dengan Obadja. Dia sibuk memikirkan pelayanan, memberi makan hamba-hamba Tuhan. Diputar-putar. Nah, kita juga dapat melihat respon Marta kepada Yesus sama dengan Obadja kepada Elia. Yohanes 11 ayat 20-27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang ke tempat dia berada, kota Betania itu, Yesus sebenarnya belum sampai masuk ke Betania, tapi masih di pinggir kota gitu ya. Ia segera berlari pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi Marta sendiri yang lari berjumpa dengan Yesus. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini ngengkel. Dikasih tahu Tuhan tuh dia ngengkel. Dia beradu argumentasi. Teologisnya keluar. Lalu jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dunia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa si Marta, pengurus istana, si pengurus rumah, ketika Yesus datang, dia itu beradu argumentasi, beradu teologis. Gak tahu, beradu teologis, tapi ternyata tolologis dia sebenarnya. Dia beradu. Tuhan, kamu itu kalau begini, dia berusaha mengatur Tuhan gitu. Dia berusaha mengatur, Tuhan gini. Tetapi kita lihat, kepada orang yang bertanya-tanya, Tuhan selalu menjawab. Tuhan menjawab apa yang ingin dicari oleh Marta. Dan Tuhan memberikan juga kebenaran-kebenaran teologis kepada Marta. Jadi Tuhan juga memberikan kebenaran-kebenaran teologis pada Marta. Dalam kesulitannya, si Marta mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Dia mencari teologis dengan usahanya sendiri. Dan dia tidak menemukan jawaban, tidak menemukan pertolongan bagaimana Lazarus bisa bangun. Nah, dia pikir pertolongannya ya besok, saat engkau datang ke dunia kembali menjadi raja. Nah, dia tidak mendapatkan pertolongannya lagi. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa janda Obaja ini ternyata sama dengan Maria. Nah, janda Obaja ini adalah orang yang memiliki minyak. Minyaknya tinggal satu, tetapi dengan percaya minyak itu dituangkan dan dia mendapatkan pelipat gandaan di situ. Dia bersekutu dengan minyak, artinya dia bersekutu dengan yang diurapi. Nah, kata Maria itu adalah Miriam. Dalam bahasa Ibrani adalah Miriam. Maria ini nama Yunani, nama begen, tetapi nama Ibraninya adalah Maryam yang artinya pahit. Sesuatu yang pahit. Jadi hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Hidupnya menderita, anaknya mau diambil, begitu ya janda Obaja. Nah, ini Maria, dia sangat menderita karena dia kehilangan adik laki-laki sebagai satu-satunya dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam latar belakang Ibrani, Bapak Ibu harus tahu, laki-laki itu penting dalam keluarga. Nah, ini kan 3 bersaudara. Cewek, cowok. Cowoknya cuma 1. Nah, kalau cowoknya hilang, maka cewek-cewek ini status keluarganya itu harus hilang. Dia berpindah kepada yang lain. Entah itu pamannya, entah apa. Jadi ini mereka terancam kehilangan status keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan, Maria ini adalah yang meminyaki kaki Yesus. Jadi Maria inilah yang mengambil juga minyak narwastu meminyaki kaki Yesus. Jadi kedua orang, antara janda Obaja dan Maria, saudara Marta dan Lazarus, adalah terkoneksi dengan minyak urapan yang menggerakkan kuasa Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Maria sehingga Maria dapat menggerakkan kuasa Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya Yesus melakukan sesuatu hal kalau Bapak Ibu lihat dengan detail. Dalam Yohanes pasal yang ke-11, dia itu berada pada titik di mana Marta menjumpai Yesus. Dan Yesus tampaknya lama-lama ada di titik itu, membiarkan agar Maria juga datang ke tempat di mana Marta menjumpai Yesus di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, maka tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Bapak Ibu lihat, Maria tidak memeluk kaki Yesus dengan bertanya, beradu teologis seperti Marta. Tidak. Maria datang kepada Yesus dengan rendah hati. Dia percaya kepada keilahian Yesus. Dia percaya, Tuhan, aku sengsara, saudaraku nggak ada. Dia peluk kaki itu erat. Dia menangis di situ. Dia menangis dan mencurahkan kesedihan hatinya. Perasaannya dibuka dan kepercayaan yang penuh kepada Yesus dibuka. Dan itu menyentuh, bukan menyentuh pikiran Yesus, bukan cuma menyentuh argumentasi Yesus, tetapi hati yang hancur, yang percaya kepada dia 100%, menyentuh hati Yesus. Sehingga Yesus meleleh hatinya, meleleh air matanya, bahkan seluruhnya itu meleleh, laksana aliran air minyak urapan itu meleleh. Ini terkoneksi Bapak Ibu dengan seorang janda yang menutup pintu, lambang kondisi privat. Pintu yang tertutup ketika kita memasuki tempat tertutup itu adalah kondisi privat. Kondisi yang dimana privasi kita masing-masing. Ketika kita bertemu dengan Tuhan di situ, kita bisa meluapkan hati kita kepada Dia. Kita menangis, kita percaya. Maria datang memeluk. Maria menggerakkan hati yang memiliki urapan. Maria menyentuh hati sang pemilik urapan. Maria percaya 100% kepada yang memiliki hadirat Allah sang urapan tersebut. Apa yang terlontar dari kata Yesus ayat 34? Di manakah dia yang kamu baringkan? Sekonyong-konyong tanpa diminta kepada Maria. Maria nggak minta. Yesus bangkitkan Lazarus. Yesus bangkitkan Lazarus. Enggak. Maria bersujud. Maria menangis. Dan itu melelehkan hatinya sampai Yesus, mana yang mati? Mana yang sudah jadi bangkai? Mana yang sudah busuk? Mana kebusukan? Dia mencari. Yesus sendiri yang akhirnya menurunkan tangan untuk menolong. Kemudian jawab mereka, termasuk jawab Maria yang menangis. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka Yesus melangkah ke kubur itu juga dengan menangis. Itu artinya Yesus terleleh hatinya, terjamah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat hal ini, saya tertegun. Kadang kita ini selalu ingin menikmati Yesus. Kita kalau nyembah itu ingin selalu menikmati Yesus. Ketika kita pelayanan, kita ingin menikmati Yesus. Kita ingin menikmati berkat-Nya, kita ingin menikmati pertolongannya, kita ingin menikmati semuanya. Kita ingin menikmati Yesus. Tetapi dalam kasus ini saya melihat, apakah kita bisa dinikmati oleh Yesus? Apakah kita bisa dinikmati oleh Yesus? Maria dinikmati oleh Yesus. Yesus menikmati kehancuran hati Maria. Yesus menikmati kepercayaan dia sepenuhnya. Dan Yesus menikmati dan Yesus menangis.
Kata Yesus, angkatlah batu itu. Kata Yesus, ayat yang ke-39, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kita lihat sekali lagi, si Obaja atau si pengurus rumah, si nyonya rumah ini, si Marta, kembali ketika urapan itu bekerja untuk menyatakan mujizat. Argumentasi otaknya bekerja lagi. Hah, itu orang mati sudah 4 hari, bagaimana bisa mau dibuka? Ngomong dia, adu argumentasi dia. Tapi Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lah ini, rupanya si Marta dihardik oleh Tuhan ini sekali lagi ya. Kasih adu argumentasi. Nah, kita lihat yang pertama. Di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Maria ini anak pertama. Ayat 41 katakan, maka mereka mengangkat batu. Memang tidak tertulis secara tersirat, tapi kita bisa membaca bahwa Maria itu kakaknya Marta. Sedangkan Marta bertanya, loh, kok batu disuruh ngangkat sih? Kan orangnya kan sudah busuk. Tetapi lihat, mungkin di sini Maria diam-diam sebagai kakak. Diam saja kok, diam saja kok. Ayo, angkat. Kita lihat Maria ini tanpa bicara, tanpa show up, menyuruh mungkin menggerakkan orang untuk mengikuti dengan tepat kata-kata Yesus. Kesempatan kali ini kita belajar 4 hal. Ciri orang yang menggerakkan urapan dari tempat tinggi. Yang pertama, dalam kesulitan dia mencari Allah yang adalah keselamatan. Yang kedua, dalam kesulitan dia rendah hati, mengakui ketidakmampuannya. Dalam kesulitan yang ketiga, cirinya orang yang menggerakkan urapan yang daripada Tuhan, dia percaya dengan segenap hati, enggak beradu argumentasi, tidak memakai pikirannya, dia percaya penuh pada Yesus. Dia dapat dinikmati oleh Yesus. Yang keempat, dalam kesulitan dia melakukan petunjuk firman dengan tepat. Minyak dalam bahasa Ibrani adalah shemen. Shemen yang berarti minyak dalam konteks Alkitab sering merujuk pada minyak zaitun yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memasak, mengobati, memberikan penerangan, juga sebagai persembahan kepada Tuhan, dan untuk mengurapi alat-alat sebagai alat-alat melakukan ibadah. Serta yang tertulis di situ adalah minyak narwastu, yaitu minyak yang sangat mahal. Nah, minyak zaitun adalah minyak yang diambil dari biji-biji zaitun, kemudian diperas dan keluarlah minyak zaitun. Nah, minyak narwastu juga begitu. Narwastu adalah bahasa Yunani, yaitu nardos, menunjuk pada tanaman aromatik bernama Nardostics jatamansi yang tumbuh di wilayah Himalaya, wilayah yang tinggi dan jauh dari Israel, dan harganya sangat mahal karena sangat jauh. Nah, pohon ini, minyak narwastu itu juga diperas dari akarnya dan baunya sangat harum. Dan itu harganya sangat mahal karena diambil dari pegunungan Himalaya. Nah, minyak zaitun adalah pohon yang diambil dari pohon-pohonan zaitun di Bukit Zaitun. Sama, keduanya ada di atas gunung. Itu artinya ketika kita berada di puncak gunung. Nah, puncak gunung dalam pemikiran orang Ibrani adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Allah. Jadi tempat kita berjumpa dengan Allah itulah kita dapat meleleh, menjadi bejana. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi,
kita menjadi bejana. Seperti Maria. Maria yang mengisi bejana hidupnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Lukas, ketika malaikat Gabriel berjumpa kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung. Kemudian Maria bertanya, lo bagaimana? Kemudian dijelaskan oleh malaikat Gabriel, karena karya Roh Kudus engkau dapat mengandung. Dan Maria berkata, terjadilah padaku seperti yang telah ditetapkan. Maria percaya. Maria memberi diri. Maria sepenuh hati tanpa beradu argumentasi. Menjadi pembawa minyak urapan yang diurapi, mengandung sang firman, mengandung urapan, mengandung kuasa Allah. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu sekalian? Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan di tempat tersebut. Ketika engkau naik ke dalam gunung Allah yang kudus. Ke tempat yang kau sembunyikan di balik pintu itu. Apakah tetap ketika engkau mencari wajah Tuhan dalam kesulitanmu, engkau berpikir dengan pikiranmu, gimana ya caranya? Tuhan, bukankah aku harus begini, bukankah aku harus begitu? Apakah aku harus begini dan apakah harus begitu? Apakah dalam tempat yang tinggi itu, yaitu di balik pintu yang tertutup itu, justru engkau percaya kepada firman Tuhan, membuka hatimu, menghancurkan keakuanmu, mengakui bahwa engkau butuh pertolongan Tuhan. Disitulah Anda menjadi seorang penggerak urapan. Terima kasih Bapa yang di surga buat kesempatan kali ini. Tuhan, kami belajar ingin seperti Maria yang datang kepadamu seperti seorang janda percaya. Kami perlu pertolongan daripadamu. Kami tidak mampu, kami mengalami banyak kesulitan. Lihatlah hati kami Tuhan. Ajari kami untuk percaya 100% kepadamu, bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat. Sanggup melakukan hal-hal yang tidak kami pernah kira. Penuhilah hati kami dengan hadirat-Mu, dan berikanlah petunjuk kami apa yang harus kami kerjakan. Dan ajari kami melakukan sama seperti yang Engkau tunjukkan yang harus kami lakukan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di mana mereka berada, yang mendengarkan siaran. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang diurapi, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.